Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida, wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja syafa'atuhu. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram bi yawmina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang teramat sangat besar yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam serta kesehatan serta waktu luang yang kita dapat lakukan untuk menunaikan satu kewajiban kita sebagai muslim yang taat, yakni menunaikan salat Jumat. Saudara, tidak semua orang bisa melakukan salat Jumat ketika datang hari Jumat. Bukan berarti karena mereka sakit, bukan berarti karena mereka sibuk, tapi karena setan senantiasa menggelayuti di badannya. Setan menghalang-halangi langkahnya, dan setan menjadikan dia asik masuk dengan segala khayalan dan segala kemalasan yang ada dalam pikiran dan hati. Kita termasuk orang-orang yang sanggup melawan setan, sehingga dengan segala usaha kita dan segala kesibukan barangkali yang ada, semuanya kita kesampingkan untuk menuju rumah Allah. Rumah sejatinya di mana yang akan menjadi kendaraan kelak pada saat huru hara hari kiamat. Rumah yang dapat menjembatani kita untuk menjembat di atas siratal mustaqim. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita mengingat bahwa kesehatan itu penting adanya dan merupakan nikmat yang teramat sangat mahal harganya. Berapa banyak saudara-saudara kita hari ini yang mereka sedang berada di ruang ICU dalam keadaan koma. Yang mereka inginkan bukan emas permata, harta pangkat dan jabatan, atau popularitas, sanjungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka ingin diberikan kesempatan hidup kembali ke alam dunia, kembali beraktivitas. Bisa jadi di hati mereka yang barangkali sebelumnya mereka malas untuk beribadah, ingkar kepada Allah, di hari itu, di saat itu mereka berkeinginan, ya Rabb, hidupkan kembali, sadarkan kembali kami ke alam dunia. Kami akan senantiasa mensyiarkan masjid, senantiasa sholat berjamaah, dengan harta yang ada akan kami bersedekah. Barangkali itu yang ada di hati mereka. Dan kita hari ini saudara-saudara, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersemangat berjibaku untuk meraih ridha Allah, pahala Allah dan ampunan Allah. Surga dan neraka itu ada, yakin ada. Sedikit pun saudara tidak boleh ragu. Azab kubur, nikmat kubur itu ada. Kalau tidak ada azab kubur, nikmat kubur, kalau tidak ada surga dan neraka, untuk apa Allah susah payah mengutus 124.000 nabi, 313 rasul, sampai nabi yang ke-25, sampai nabi yang terbaik, teragung, termulia, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dititik beratkan kepada Nabi Muhammad agar semuanya umat manusia selamat dan satu pun tidak ada yang masuk ke dalam jurang api neraka. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Makanya Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hambaku yang kalian mengaku beriman, takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba kamu nekat mati. Jangan kamu coba-coba nekat masuk ke alam kubur kecuali kamu memiliki iman serta amal soleh. Sebab hanya dengan iman dan amal soleh, saudara-saudara, kita bakal selamat. Iman saja yang ada dalam diri kita tanpa ada amal soleh, neraka.
kebaikan saja tanpa ada pengabdian, sembah sujud kepada Allah, juga neraka. Jadi jelasnya iman dan amal soleh, dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara ruh dengan jasad. Bagikan siang dan malam, bagikan bulan dan matahari, itu harus selalu ada dalam diri kita. Oleh karena itu di mimbar yang mulia ini saya mengingatkan dan mengajak kepada diri saya dan kita semua, sekali lagi, nikmat sehat itu mahal, saudara-saudara. Nikmat waktu luang juga itu mahal, saudara-saudara. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah lagi kita merenungi nasib hari ini yang kalau kita sekarang sudah tidak punya lagi jabatan. Jabatan merupakan titipan, harta juga merupakan titipan. Pada saat kita terlepas daripada semuanya, merdekalah kita untuk ibadah sepuas-puasnya kepada Allah. Dengan salat tahajud 20 rakaat ditambah dengan witir 3 sebagai pengganti salat tarawih di bulan Ramadan, di bulan-bulan ini. Duha kita kerjakan 8 rakaat, zikir malam membaca selawat sampai 10.000 kali. Itu barangkali harus kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menyesali atau mengenang sesuatu yang sudah tidak ada, yang pada gilirannya akan menambah kita semakin jauh kepada Allah dan kurang bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Saudara-saudara, hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada segala hal yang tidak mengenakan dalam diri kita yang abadi di alam dunia ini. Semuanya serba temporer. Begitu pula tidak ada kesenangan, kepangkatan, keagungan yang mulia, semuanya akan berakhir pada saat kita semua masuk ke alam kubur, saudara-saudara. Hari itu kita yang disebut sipulan, punya pangkat tinggi, punya pangkat mulia, dihormati oleh setiap orang. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, nama kita berganti dengan panggilan ruh, dengan panggilan jasad atau mayit. Lalu kemana sipulan yang punya pangkat tinggi, yang agung, yang mulia, yang disanjung oleh orang-orang? Dia sudah tinggal cerita. Yang ada sipulan yang sudah menjadi mayit pembujur, yang sudah tidak punya daya dan upaya, kecuali kita-kita yang mendoakan ke atas keberangkatannya menuju alam kubur. Nah, disitulah saudara-saudara berperan iman dan amal soleh. Dengan kata lain, mumpung hidup di alam dunia, dengan ada segala macam nikmat yang Allah berikan, jangan katakan nikmat itu sedikit ataupun banyak, tapi berapa banyak nikmat dari Allah yang sudah kita rasakan. Nikmat Allah berapa banyak yang sudah kita kecap, yang sudah kita nikmati dari mulai kita dalam kandungan orang tua, sampai kita lahir, sampai kita menjadi dewasa dan berumah tangga, sampai kita setua ini dalam keadaan sehat, sampai kita nanti pulang menjemput daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung jumlah daripada nikmat yang aku berikan kepada kalian, Allah berkata la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Yang aku minta kepada kalian bukan untuk menghitung atas segala pemberianku dan nikmatku, tapi aku minta kepadamu, kepada kalian atas diriku yang aku minta apa? Kata Allah, washkuruli wa la takfurun. Berterima kasihlah kalian kepadaku dan jangan pernah mengingkari sedikit pun atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Nikmat yang kita anggap kecil, saudara, nafas. Hari ini kita bernapas, itu tandanya kita masih hidup. Tapi ketika Allah takdirkan nafas yang kita sudah keluarkan tidak bisa kita hirup lagi, tandanya kita meninggal dunia. Artinya kesempatan yang seluas-luasnya hari ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri, kita nikmati dengan sisa umur-umur kita. Bagi para orang tua dan para regenerasi muda, jadilah kalian sebagai anak-anak yang dapat menggembirakan hati kedua orang tua kalian. Itulah sembah bakti kepada kedua orang tua. Setelah para orang tua kita kembali ke pangkuan rahmat Allah, kalianlah para remaja yang mengisi di masjid, yang menjadi imam, yang menjadi muazzin, yang menjadi bilal, yang menyiarkan rahmat, syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala dengan agama atau paham keyakinan yang diwariskan oleh ustaz, kiai dan para sepuh kita ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah. Jangan keluar daripada itu, saudara-saudara. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Hanya dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kepada kita. Jangan pernah berusaha atau tanpa sengaja menjadi orang yang kufur, karena kekufuran akan mendatangkan kesengsaraan. Bisa jadi gempa bumi yang ada di Cianjur, banyak orang-orang yang kufur kepada Allah, banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah. Lalu ketika gempa terjadi, yang kena bukan hanya ahli maksiat, ahli ibadah pun terkena. Oleh karena itu tugas kita dalam agama apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat yang hak, melakukan yang hak, dan untuk melakukan senantiasa kesabaran demi kesabaran. Hanya dengan demikian insyaallah
kita terselamatkan oleh Allah daripada orang-orang yang dikatakan rugi. Makanya dengan demikian hanya orang-orang yang dikatakan Allah illal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang mereka punya iman dan amal soleh, mereka akan banyak memperoleh kebaikan. Kebaikan dunia, hidup bahagia. Kehidupan alam kubur akan mendapatkan nikmat kubur. Kehidupan akhirat bangkit sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian dihisab dengan hisaban yasirah, hisaban yang ringan. Menyambar di atas sirat kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian dia meminum atau memandi di telaga haud milik Rasulullah, haud Kausar. Kemudian dikawal oleh para malaikat dengan amal-amalnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.